Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Badrul dari di Ekonomi Manajemen semester 1 dengan nomor NIM 28920500066. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Fitra Mulyanti SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN. Di video kali ini saya akan membahas mengenai yaitu identitas nasional dan sistem politik. Pengertian identitas nasional. Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri sendiri, kelompok sendiri, golongan sendiri, komunitas sendiri, dan ataupun negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata, tetapi berlaku pula pada suatu golongan. Kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan baik fisik seperti agama, budaya, dan bahasa maupun non-fisik seperti cita-cita, keinginan, dan tujuan. Jadi dapat disimpulkan, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki sebuah bangsa secara fisiologi yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap bangsa di dunia akan mempunyai identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, ciri-ciri, sifat, serta karakter dari bangsa tersebut. Identitas nasional sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional, yaitu yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khususnya yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali kelompok etnis atau suku bangsa dengan tidak kurang dari 300 dialek bahasa. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif dipakai oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan serta pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu agama. Agama bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan unsur yang selanjutnya yaitu unsur bahasa. Bahasa merupakan salah satu dari unsur pembentukan identitas nasional. Dalam hal ini, bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi, ucapan manusia, dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia. Nah, dari unsur-unsur tersebut dapat kita rumuskan, yaitu yang pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Identitas instrumental, yaitu berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundang-undangannya. Dalam identitas instrumental ini, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Bendera yang digunakan yaitu merah putih. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila serta semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kebangsaan Indonesia yakni Indonesia Raya. Yang ketiga yaitu identitas alamiah, yaitu meliputi negara kepulauan, pluralisme dalam suku, budaya, bahasa, dan agama serta kepercayaan. Yang selanjutnya yaitu sistem politik. Pengertian sistem politik. Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan masyarakat ataupun negara. Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lainnya, yang menunjukkan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu melampaui masa kini dan masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem politik. Yang pertama, sistem politik autokrasi tradisional, yaitu dengan ciri-ciri dipilih atas dasar tradisi,
adanya kelas-kelas dalam hal ekonomi, nilai serta moral. Dan selanjutnya yaitu pemimpin menjadi sebuah badan kebersamaan, lebih menekankan terhadap kolektivisme yang dilandaskan pada kekerabatan dibandingkan dengan individualisme. Dan yang terakhir, kebebasan individu dalam kelompok kurang dihargai dan lebih mementingkan keinginan dari golongan kecil penguasa. Nah, selanjutnya yaitu sistem politik totaliter dengan ciri-ciri yaitu yang pertama, tidak adanya persamaan serta kebebasan dalam berpolitik. Semua memiliki kesamaan dalam hal ekonomi. Sistem politik ini dalam hal kewenangannya yang bersifat totaliter serta memaksa. Nah, selanjutnya yaitu partai yang digunakan sebagai kontrol politik serta ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, ideologi ini dipandang sebagai norma politik. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem politik otoriter dengan ciri-ciri yaitu rakyat tidak diperbolehkan ikut dalam urusan politik, tidak diperbolehkannya adanya oposisi, tidak diperbolehkannya untuk mengkritik pada pemerintah. Dan yang terakhir, di dalam negara yang menggunakan sistem ini hanya menggunakan satu partai, yaitu partai tunggal. Selanjutnya yaitu sistem politik oligarki. Sistem politik oligarki ialah sebuah sistem politik yang dilandaskan pada kekuasaan negara yang dipegang oleh beberapa orang dengan menggunakan cara apapun agar rakyat dapat mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah negara. Golongan elit tersebut memanfaatkan negara hanya untuk mencapai tujuan mereka, sedangkan tujuan negara seperti kesejahteraan rakyat, keadilan, kemerdekaan yang harusnya didapat tidak terwujud. Dan yang terakhir yaitu sistem politik demokrasi. Dalam sistem politik demokrasi yaitu memiliki ciri-ciri. Dalam sistem ini setiap orang memiliki persamaan serta kebebasan dalam politik. Yang selanjutnya yaitu tidak adanya jenjang-jenjang berdasarkan ekonomi, kewenangan berdasarkan hukum serta undang-undang yang berlaku, mampu bersatu walaupun terdapat perbedaan. Dalam sistem ini kekuasaan merata dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sekian di video kali ini, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.